Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fitra Ramadhani, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi pertama tentang kombinasi bisnis. 1. Latar belakang. A. Motivasi. Perkembangan sebuah perusahaan dapat terjadi melalui pertumbuhan organik dan anorganik. Pertumbuhan organik adalah pertumbuhan perusahaan secara natural akibat peningkatan usaha dan pendirian usaha baru. Secara umum, motivasi perusahaan melakukan kombinasi bisnis adalah ingin agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan berkembang. Secara khusus, motivasi kombinasi bisnis adalah A. Menjadikan entitas lebih besar, B. Menghindari pengambilan oleh entitas lain, C. Mensinergikan sumber daya yang dimiliki, D. Meningkatkan kebanggaan suatu entitas, E. Kompensasi yang diterima manajemen lebih besar. B. Keuntungan kombinasi bisnis adalah pemegang saham investor akan memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Hal ini dapat tercipta karena entitas mampu menghasilkan sinergi dalam kombinasi bisnis. C. Pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengembangan secara internal dapat dilakukan dengan pembentukan entitas baru secara internal, misalnya dengan membentuk cabang atau anak perusahaan baru melalui penyetoran modal secara tunai. 2. Jenis kombinasi bisnis. A. Berdasarkan strategi bisnis. 1. Integrasi vertikal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. 2. Integrasi horizontal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. 2. Konglomerasi adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. B. Berdasarkan bentuk entitas. A. Merger. Statutory merger adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan dan semua aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengakuisisi. B. Konsolidasi. Statutory consolidation adalah kombinasi bisnis yang membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. C. Akuisisi. Stock acquisition adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakui tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Berdasarkan metode akuntansi. 1. Metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Dalam metode ini masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. 2. Metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Dalam metode ini dasar pencatatannya adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru, sehingga dilakukan penilaian atas aset neto entitas yang bergabung. Standar akuntansi kombinasi bisnis. A. Perkembangan PSAK 22 kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis sebelumnya diatur dalam PSAK 22 penggabungan usaha. A. Metode pembelian dan metode penyatuan kepentingan. B. Didasarkan pada konsep parents theory. C. Goodwill dari penggabungan usaha diamortisasi dan dikenal istilah goodwill negatif. PSAK 22 kombinasi bisnis saat ini merupakan adopsi IFRS 3. A. Menggunakan konsep nilai wajar pada tanggal perolehan atas investasi sebelumnya. B. Metode akuisisi pembelian. C. Didasarkan pada konsep entity theory. D. Goodwill dari penggabungan usaha dianggap sebagai impairment, penurunan nilai. E. Goodwill negatif tidak ada namun diakui sebagai laba rugi tahun berjalan. F. Biaya akuisisi dikapitalisasi sebagai komponen harga perolehan. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman saya.
Saya akan menjelaskan kombinasi bisnis dan pengendalian. A. Definisi. Proses mengomunisasi bisnis adalah proses di mana terjadinya pembelian entitas yang sudah ada untuk digabungkan dengan entitas yang sudah ada. Yang B. Pengendalian. Definisi pengendalian dijelaskan secara spesifik dalam PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian. Menurut PSAK 65, investor mengendalikan investasi entitas ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang C. Bisnis adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik anggota atau peserta lainnya. Dan saya akan menjelaskan yang pemateri yang kedua, akuntansi kombinasi bisnis. Akuntansi kombinasi bisnis ini dibagikan menjadi 8. Yang pertama yaitu pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Yang kedua, biaya transaksi. Dan yang ketiga, imbalan yang dialihkan. Keempat, goodwill. Kelima, pencatatan transaksi bisnis. Dan keenam, pembelian diskon. Ketujuh, akuisisi bertahap. Dan yang terakhir, kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan. Baiklah, selanjutnya penyajian dan pengungkapan. 1. Penyajian. Akuisisi terdiri dari 2 jenis, yaitu akuisisi aset neto dan akuisisi saham. Pada akuisisi aset neto atau merger dan konsolidasi, seluruh aset teridentifikasi dan liabilitas pihak yang diakuisisi langsung diakui secara individual pada tanggal akuisisi oleh pihak pengakuisisi pada nilai wajarnya. Lalu 2. Pengungkapan. Berdasarkan PSAK 22, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan agar dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, baik selama periode laporan berjalan maupun setelah akhir periode pelaporan, tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Selanjutnya ada pun beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan dalam analisis laporan keuangan konsolidasi, yaitu 1. Kinerja entitas secara individual tidak semuanya diungkapkan, sehingga ada kemungkinan kinerja salah satu entitas buruk yang tidak terlihat. 2. Penggunaan rasio keuangan atas laporan keuangan konsolidasian belum tentu mencerminkan kondisi tiap entitas individu yang dikonsolidasi. Adapun beberapa keterbatasan